Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang serangan ke-73 dalam operasi True Promise 4 yang menargetkan beberapa kota di Israel. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu malam, Garda Revolusi Iran menyebut jika serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan Israel di Arad, Dimona, Eilat, Beersheva, dan Kiryat Gat. Selain situs militer Israel, gelombang serangan ke-73 juga menargetkan pangkalan-pangkalan milik Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sementara militer Israel membantah bertanggung jawab atas serangan yang menghantam fasilitas pengayaan nuklir Natanz di Iran. Sebuah kantor berita resmi Iran melaporkan pada hari Sabtu bahwa situs tersebut rusak akibat serangan udara, tetapi tidak ada kebocoran radiasi. Militer Israel mengatakan mereka tidak mengetahui adanya serangan Israel di wilayah tersebut. Bantahan muncul ketika Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan bahwa intensitas serangan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap teokrasi yang berkuasa di Iran akan meningkat secara signifikan. Dan masih bergabung bersama kami Saudara Septianto Galan Prakoso, dosen HI UNS, dan juga Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Kita bahas dulu Mas Faisal dan juga Mas Galan soal saling serang ini, walaupun kemudian Israel membantah. Bagaimana kemudian Mas Galan kita melihat mungkin eskalasi yang semakin luar biasa, bahayanya ini seperti apa? Karena lagi-lagi ini nuklir yang sudah menjadi sasaran. Betul, Mas Bremana. Dalam hal ini memang kalau sudah melibatkan nuklir atau kemudian melibatkan negara dengan sekutu atau dengan apa istilahnya ya, dengan teman dekat begitu bahasanya, gampangnya biar lebih simpel, yang memiliki kekuatan nuklir, ini juga akan menjadi sesuatu yang lebih rumit lagi, menjadi sesuatu yang lebih berisiko lagi. Kemarin dalam forum yang kemudian di Indonesia Arab Saudi misalnya, itu juga kemudian muncul nama-nama negara di luar kawasan yang dalam hal ini pasti juga concern terkait situasi yang terjadi di Iran begitu ya. Nah, satu hal yang menarik adalah negara yang kemudian juga ikut concern adalah negara yang menjadi tetangga dari Iran sendiri, yakni Pakistan. Pakistan dan Arab Saudi ini juga memiliki kerjasama kemudian defense begitu ya, kerjasama pertahanan, di mana Pakistan adalah negara nuklir. Dia memiliki hulu ledak, dia memiliki program nuklir juga. Sehingga kalau kemudian nanti misalnya ada katakanlah engagement atau keikutsertaan dari negara-negara teluk begitu ya ke dalam perang ini, bukan berarti tidak mungkin kalau ada negara lain di luar kawasan yang juga memiliki relasi dengan negara teluk untuk ikut serta, dan itu tentunya akan menjadi ancaman yang luar biasa besar bagi kawasan. Nah, di sisi lain, kemudian saya melihat adanya upaya, meskipun tadi Israel dan Menteri Pertahanannya yang namanya juga Israel begitu ya, Pak Israel tadi mengatakan kalau ada eskalasi serangan yang akan ditingkatkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran, tapi negara-negara lain seperti yang juga sekutunya Amerika seperti Jepang misalnya, seperti tadi sudah kita sebut sebagai negara Uni Eropa dan NATO juga, misalnya Perancis begitu, mereka kelihatan sekali berusaha untuk meredam narasi ini. Dalam hal ini sempat kemarin bahkan Trump mengatakan NATO itu pengecut, nggak berani ini dan sebagainya. Ya silakan mau bilang komentar apa saja. Karena selain negara-negara ini lebih concern kepada resiko ekonomi dan juga resiko stabilitas yang terjadi di kawasan dan juga dunia begitu ya. Misalnya Perancis kemudian ingin mengerahkan kapal tapi hanya untuk mengawal kapal-kapal melewati Selat Hormuz. Jepang melalui Perdana Menteri Sanai juga mungkin bisa mengerahkan kapal untuk menyapu ranjau kapal yang disebarkan, atau juga untuk memberikan batasan aman bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz yang mendekati batas wilayah lautnya Qatar saja biar lebih aman dan sebagainya. Narasi ini kan sangat terlihat bahwa mereka ingin menjalankan satu aksi nyata untuk menjamin keamanan, ya dalam hal ini tentunya keamanan energi dan juga secara ekonomi seperti itu. Kalau kita bicara konsep misalnya perpetual peace-nya Immanuel Kant begitu ya, turunannya kan ada economic interdependence, ada spirit of commerce. Jadi separah apapun negara itu, ngeri apapun mereka pengen berperang, tembak-tembakan, kemudian saling menuduh, saling antagonis, saling serang dan sebagainya. Pada akhirnya kemungkinan eskalasi perang, kemungkinan berlanjutnya perang itu bisa diturunkan kalau ada ya tadi kesadaran bahwa kita itu interdependen, saling butuh. Saya butuh minyak dan energi dari sana begitu. Jadi bukan karena Amerika Serikat yang ngamuk karena awalnya ditolak gitu, tapi ya
untuk kepentingan mereka masing-masing juga ya Mas, dan pastinya harus terukur Betul. gitu ya apa yang mereka lakukan ya. Betul. Itu alasan pertama, betul. Jadi terukur karena ada kebutuhan energi begitu. Kedua, juga karena seperti kasusnya Spanyol kalau kita lihat. Spanyol negara NATO, Spanyol sekutu tradisionalnya Amerika di Eropa. Tapi Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dari awal, dari dulu-dulu sudah tidak cocok dengan Israel dan bagaimana mereka juga menyerang Gaza seperti itu. Ditambah kasus perang Iran sekarang ini, Pedro Sanchez menyatakan kemarin kita nggak mau memberikan akses, kemudian memberikan apa istilahnya bantuan support system lah kepada armada Amerika yang melewati Laut Mediteran untuk kemudian nanti menyerang Iran seperti itu, karena ada banyak pangkalan-pangkalan militer yang dulu memang digunakan Amerika ketika menyerang Afghanistan dan juga Irak di tahun 2001 dan 2003. Mereka sudah belajar 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu. Kalau akhirnya Spanyol ya rugi-rugi aja, nggak dapat apa-apa. Kalau kemudian akhirnya Irak, kemudian sekarang juga ya masih seperti itu gitu kan, meskipun sudah ditarik pasukannya Amerika dan lain sebagainya, ya Irak menjadi negara yang tidak stabil-stabil amat juga. Afghanistan kemudian Taliban berkuasa lagi. Kalau kita melihat dulu misalnya Amerika menyerang Afghanistan ingin menghilangkan rezim Taliban dan sebagainya, sama aja. Sehingga dalam hal ini secara historis para pengambil keputusan dari sekutu tradisional Amerika, mereka melihat secara pragmatis bahwa ya kita nggak perlu kemudian membantu serangannya, kita fokus ke kepentingan yang kemudian menjadi agenda utama dari negara-negara lain saja, ya ini apa, energi seperti itu. Betul, tidak mau terlibat, tangannya tidak mau ikut merah ya karena ikut perang seperti itu. Saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, jika kita melihat mungkin kejadian beberapa waktu lalu di Uni Emirat Arab memang terdengar ledakan tepatnya di Ras Al Khaimah gitu ya, walaupun kemudian otoritas di sana bilang ini adalah karena pencegatan rudal yang lewat di sana. Tapi ini kemudian Ras Al Khaimah sebagai tempat nuklirnya Uni Emirat Arab itu Mas, ini sudah mulai dalam tanda kutip ini kena sedikit lah gitu, dalam mungkin tidak secara langsung tapi sudah terlewati gitu. Ini bagaimana nih Mas kemudian ke depannya gitu dengan Uni Emirat Arab sendiri, tidak terpicukah mereka juga untuk bisa mempertahankan wilayah mereka terutama untuk nuklirnya? Yang pertama yang jelas perang akan panjang. Tidak terpengaruh apakah nanti negara-negara Arab Teluk yang merupakan sekutu Amerika itu mengalami kerugian yang sudah dialami mereka secara ekonomi, ya penerbangan, ya pariwisata, itu sudah mereka mengalami kerugian. Yang jelas itu sudah Pentagon sudah mengusulkan dana 200 miliar dolar kepada Gedung Putih untuk disetujui, untuk diajukan ke Kongres. Nah, 200 miliar dolar ini artinya perang untuk sekitar 3 bulan. Nah, sebelumnya ada laporan dari majalah Politico Amerika bahwa Pentagon memang sedang merencanakan perang untuk 3 bulan. Dan kita tahu juru bicara Garda Revolusi yang sudah meninggal, Brigadir Jenderal Alina ini, sudah menyatakan bahwa Iran siap berperang selama 6 bulan. Jadi saya kira Amerika tidak akan, kita lihat Amerika tidak akan terlalu memperhatikan kepentingan negara-negara Arab Teluk, tapi bagi Trump maupun Netanyahu adalah bagaimana melumpuhkan Iran. Jadi kerugian yang dialami oleh negara-negara sekutunya di Arab Teluk kita lihat ya mereka seperti ditinggalkan. Pangkalan militer Amerika yang diserang tiap hari tanpa ada perlawanan, walaupun ada sedikit rudal-rudal yang pencegat, tapi pada intinya Iran dengan bebas tiap hari melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan militer di kawasan Teluk Persia, negara-negara Arab Teluk tersebut. Oke, kita soroti tadi permintaan Pentagon ke Kongres untuk tambahan dana perang gitu, Mas Galan. Ini Amerika Serikat itu memang salah kalkulasi atau seperti apa, dananya kurang, ataukah mereka memang punya rencana, makanya punya rencana lebih matang, makanya mereka pengen dapat dana lagi untuk 3 bulan ke depan. Ini tekanan-tekanan yang dialami Amerika Serikat sekarang seperti apa sih, Mas? Iya, ini nanti bergeser ke politik dalam negerinya Amerika, Mas Primana. Sebenarnya sangat menarik ketika kita bicara dukungan dari pemerintah Amerika sendiri terkait perang ini. Karena sempat kemudian muncul narasi bahwa Trump ini bisa dimakzulkan kalau kemudian memang alasan perang yang diajukan oleh Trump gitu, untuk menyerang Iran begitu, itu sebenarnya tidak melalui persetujuan Kongres. Jadi based on Trump initiative itu kan. Jadi dia langsung we will attack Iran gitu kan. Tidak perlu kemudian ada persetujuan parlemen, kata Trump gitu. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di internal parlemen Amerika sendiri, di Kongres, di mana Partai Demokrat
dengan terang melihat bahwa yang dilakukan ini berbahaya. Kalau kemudian kita istilahnya tidak mencapai kesepakatan akan penyerangan kepada suatu negara, ya kan runyam sendiri untuk citra Amerika dan juga tentunya terkait anggaran yang ada seperti itu. Jadi duitnya Amerika sendiri juga akan menjadi bermasalah. Tadi betul ketika Pentagon mengusulkan kemudian via Gedung Putih untuk di Kongres, saat ini akan menjadi satu checkpoint begitu yang sangat penting. Ketika kemudian dana itu disetujui misalnya dan kemudian Amerika berperang lanjut begitu di Iran, tentunya tekanan dalam negeri akan semakin besar, akan semakin masif. Bahkan tidak hanya dalam negeri, ya, tadi kita juga melihat cuplikan ada demonstrasi di Amsterdam, kemudian tempo hari juga ada demonstrasi di kota-kota lain terkait bagaimana mereka ingin menghentikan perang dan sentimen pada Amerika semakin buruk, sentimen pada Trump semakin buruk, dan tentunya ini akan berpengaruh juga kepada peluang Trump dalam pemilu sela. Jadi midterm election, November itu ada midterm election dan pastinya juga bisa diwarnai dengan bagaimana Kongres bisa memanggil Trump untuk kemudian memberikan perintah pertanggungjawaban. Dan kalau memang itu nggak setujui bisa menjadi satu rangkaian pemakzulan yang sangat drastis begitu ya. Dan ini pasti nggak diinginan Trump. Makanya dia meminta anggaran tambahan ini dengan harapan memang untuk strike while the iron is hot begitu, ketika masih panas, ketika masih ada orang yang dukung dia begitu ya, untuk doubling down, untuk kemudian sekalian aja nih kita gempur habis begitu. Kalau alasan pertamanya ada senjata nuklir begitu kan, sekarang mungkin akan lebih drastik lagi mereka menyerangnya. Kita melihat pergeseran serangannya dari awal, misalnya saling serang di gedung-gedung pusat kepemimpinan Iran misalnya, sampai bisa menewaskan pimpinan-pimpinan tertinggi, Ayatollah Khomeini, Ali Larijani dan seterusnya. Sekarang bergeser ke pusat pembangkit listrik, energi, yang ada untuk melumpuhkan negara Iran itu sendiri. Tapi Iran juga tidak kalah serem begitu kan, ketika kemudian mereka menyerang pangkalan militer Amerika, seperti sama Pak Faisal tadi tentunya, tapi juga menyerang pusat-pusat energi yang juga menjadi poros, menjadi sumber dari kehidupan di Timur Tengah, seperti tadi di Uni Emirat, bahkan dekat pengembangan nuklirnya, di Saudi juga, dan bahkan ada yang menarik, Iran juga menyerang pusat-pusat investasi dari Timur Tengah ke aset-aset Amerika Serikat. Jadi kemarin sempat ada berita dari Al Jazeera juga, di Uni Emirat Arab itu ada pusat data Amazon situs Amerika itu, dan itu kena rudal meskipun dilaporkan kerusakan nggak signifikan dan sebagainya, tapi terlihat bahwa kalau Amerika bisa melakukan precision strike kepada Iran dalam hal ini menyerang kediaman Khomeini, menyerang kemudian pejabat-pejabatnya, Iran juga bisa begitu loh, untuk kemudian membuat Amerika rugi sebesar mungkin, membuat sekutu Amerika juga rugi sebesar mungkin di Timur Tengah. Jadi ini akan menjadi hal yang juga cukup ngeri. Apakah bisa diperpanjang 3-6 bulan, pasti akan panjang ini. Oke, selain tekanan dari luar, dari Iran gitu ya, sudah mulai ke lokasi-lokasi yang penting bagi Amerika Serikat, tapi juga politik dalam negeri yang menekan Amerika Serikat. Nah, ini kalau tidak segera exit, ini seperti apa Amerika Serikat? Dan apakah mereka sedang bingung? Dan apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh Amerika Serikat untuk bisa exit?